Selamat datang teman-teman di channel Game Baik. Hari ini lanjut main Ragnarok Idle Adventure Plus lagi. Kemarin saya mendapatkan sebuah komentar, sebuah request dari salah seorang viewer ya. Jadi beliau ini minta dibuatkan sebuah video khusus untuk pemula. Jadi tutorial untuk pemula. Karena karakter saya yang mage itu udah level 90-an, saya juga udah lupa ya. Jadi di early game itu ngapain aja. Akhirnya saya putuskan untuk membuat karakter baru di server Osiris 2. Jadi sekalian mau nyoba gimana sih tim fisikal ya, apakah bagus apa enggak. Jadi untuk pemula menurut saya apa sih prioritasnya? Prioritasnya adalah dalam manajemen GP. Jadi pengaturan penggunaan GP itu di awal jangan boros, karena GP di awal itu masih kenceng ya. Dapat dari ini ya, misi 7 hari di awal game, kemudian dapat dari misi-misi lain itu masih lumayan kenceng. Dan kalian kalau baru main jangan tergoda buat belanja-belanja hal yang nggak penting ya. Untuk pemula menurut saya hal yang paling penting harus wajib dibeli setiap hari adalah ini 3 item bawah ini ya, yang udah saya beli. Jadi GP ini 30 GP kalau nggak salah, dibeli pakai 30.000 Zeni. Jadi wajib dibeli. Nambah 30 lumayan. Kemudian ada Soul Ribbon, ini juga wajib dibeli, dan Angel Tears. Jadi untuk di General Store 3 item ini harus ya tiap hari. Untuk yang lain saya sarankan jangan dulu. Karena kalau untuk buku ini dari adventure juga dapat banyak ya, mungkin nanti kurang-kurang dikit bisa beli. Kalian belinya jangan di General Store. Untuk buku dan material Ubajop itu belinya di Black Market, karena di Black Market ini diskonnya bisa sampai 50% ya kalau kalian beruntung. Kalaupun item yang kalian cari ini nggak muncul, kalian bisa refresh. Nah ini refreshnya lumayan murah kalau masih awal, nanti dia akan naik ya berkelipatan 5 kemudian 10 dan seterusnya. Saran saya jangan kebanyakan pencet refreshnya. Kalau memang belum ketemu yang dicari mending sabar, bisa nunggu besok lagi. Kemudian di Black Market kalian bisa beli ya, nanti kalau zeninya sudah lumayan banyak kalian beli aja item-item begini, equip walaupun biru nggak apa-apa. Ini kalau tiap hari dibeli yang pakai Zeni aja, jangan yang pakai GP ya. Lumayan untuk ngebantu progres equipment kalian ya, untuk mempercepat equipment kalian ke kuning. Karena ke kuning itu butuh banyak, apalagi ke merah ya. Tapi untuk ke merah nanti ada event, jangan khawatir, ada event nanti. Jadi free to play juga bisa dapetin equip merah. Kemarin juga ada pertanyaan ya, jadi bingung menentukan mau ambil body apa, mau pakai formasi seperti apa. Jadi untuk formasi menurut saya idealnya itu mencakup 3 hal ya. Jadi ada damage dealer, ada tank, kemudian ada healernya. Sudah jelas kalau healer AI, jadi body yang harus kalian upgrade. Apapun tim kalian harus ada healernya menurut saya, karena healer kepake di semua konten. Di segala situasi pasti dia berguna. Selain memberikan heal, dia juga memberikan buff yang sangat berguna untuk tim ya. Kemudian tank. Kalau karakter kalian itu bukan swordman, bukan crusader, bukan knight, kalian wajib ambil Brade, karena Brade bakal jadi tank yang sangat kuat ini buat melindungi tim. Sekalipun kalian pakai assassin, jangan berharap assassin kalian bakal kuat ya menahan damage dari musuh, dari adventure, dari PvP. Itu nggak akan kuat, karena flee atau dodge di game ini itu agak-agak gimana gitu, agak kurang ya. Ya 1-2 mungkin miss ya, tapi nggak akan 100%, karena banyak skill yang ignore flee, mengurangi flee. Itu bakal merugikan kalau kalian nggak punya tank, itu pasti jebol timnya. Oleh karena itu wajib ya Brade AI ini
sangat bagus, jadi kalian harus upgrade. Karena untuk konten adventure, untuk PvP mayoritas hanya membutuhkan 4 karakter ya. Jadi AI, Brade, kemudian damage dealernya kalian bebas mau memilih mage, assassin, archer, itu tergantung selera. Kemudian body ketiga kalian ambil yang bisa sesuai gitu dengan kombonya, mau main jarak jauh atau main combo yang bagaimana itu terserah kalian. Yang jelas Brade dan AI ini harus diambil, nggak usah bingung-bingung mau ambil apa. Kemudian untuk upgrade-nya fokus ke 3 dulu. Jadi si AI, Brade, kemudian ke Jule ya kalau saya. Kalian bebas mau ambil apa. Setelah di upgrade itu nanti pada suatu titik tertentu akan mengalami apa ya namanya, kesulitan ya, stuck, karena membutuhkan material angel tears-nya itu lumayan banyak. Nah, daripada kalian nunggunya kelamaan, lebih baik menurut saya, ini versi saya sendiri, silahkan koreksi kalau memang salah. Alangkah baiknya kalian upgrade body yang lain, si Harding, si Swana, ini yang punya saya ya, nggak kepake. Kita upgrade aja sampai ke level, misalkan ke level 30 aja, itu lumayan untuk nanti dia kepake di konten Frost Realm, karena di sini membutuhkan semua body, jadi 6 karakter bisa dipakai di sini semua. Ada juga di guild boss nanti bakal kepake juga ke 6 karakternya. Karena naikin body ini kalau masih level kecil, kalau level 30 aja itu nggak akan butuh banyak material, daripada kalian maksa nunggu mau misalkan fokus ke Brade dulu atau fokus ke AI dulu, nunggu berhari-hari numpuk apa ya, nimbun angel tears sampai banyak banget tanpa progres, tanpa apa perkembangan apapun gitu. Mendingan kalian upgrade body yang nggak kepake, jadi bisa kepake untuk konten-konten seperti ini. Karena di konten seperti ini juga lumayan dapat XP, skill XP, dapat poin ini ya, untuk Demon Association itu juga berguna. Jadi kalau bisa maksimalkan ya semua konten kalian kerjakan, kalian lawan semuanya, jangan sampai ada yang di skip, karena itu akan mempercepat progres kalian ya. Kemudian yang penting, hal penting kedua adalah tentang summon. Jadi di summon ini nanti kalian di awal bakal dapat ya banyak kunci ini dipakai untuk summon. Jadi ada 3 macam summon ya. Ada summon kartu, kemudian ada summon artefak, ini nanti masih jauh. Kemudian ada summon pet. Untuk saran saya, pet ini kuncinya jangan dipakai ya di awal, kita timbun aja. Karena apa? Karena list petnya ini di awal game masih jelek, pet yang bagus-bagus belum ada. Jadi nanti kalau sudah levelnya agak tinggi, nanti pet-pet itu akan diupdate. Pet yang di sini nanti kemungkinan nanti ada pet-pet yang warna merah juga ya, tiernya SS. Ini baru event Osiris. Nah, Osiris ini nanti bakal masuk ya setelah dia ganti event. Nanti pet yang dari event itu bakal masuk ke sini. Jadi Osiris belum ada di sini. Masih nunggu sekitar berapa hari? 12 hari lagi. Jadi sabar aja teman-teman. Kuncinya ditimbun. Nanti kalau udah muncul pet yang bagus baru di all in, nggak apa-apa. Jadi pakai pet apa? Pakai pet hasil quest aja, pet gratisan kayak ini ya. Lab Olme ini lumayan bagus, dia bisa nambah pertahanan. Bisa dipasang di karakter utama. Kalau karakter utama tipe melee bagus ya, jadi lebih tebel. Kemudian yang bisa dipakai pet lainnya nanti nunggu bakal dapet ghost ring. Ghost ring ini untuk mage atau untuk priest ya, bagus juga. Sambil kalian nunggu pet bagus, kalian spam beli fragmennya Osiris.
Jadi di toko guild ini ada Osiris satu ya, satu fragmen setiap hari. Itu kalian beli terus setiap hari. Ada juga fragmen Osiris di sini di toko Hall of Valor. Kalian beli juga tiap hari, ini saya beli. Di toko Honor juga ada. Ini beli juga. Atau kalian mau nabung, mau beli sayap, nggak apa-apa, boleh 30.000 tapi ya lama. Untuk sekarang awal-awal prioritasnya adalah dapetin pet. Dan Osiris ini lumayan bagus ya. Dia termasuk tipe damage, fragmennya mudah didapat, jadi nanti mudah di-upgrade juga. Jadi intinya itu, semakin kita banyak duplikat pet itu semakin bagus, karena pet itu membutuhkan banyak duplikat ya untuk mengupgrade skill-skillnya. Ini membutuhkan duplikat. Nah ini pilih bahan, saya nggak punya bahannya karena nggak punya duplikatnya, dan ini butuhnya banyak sekali. Hal penting selanjutnya adalah untuk pemula ini idle speed up ini dipakai setelah kalian mentok ya. Jadi kalian challenge dulu, misalkan udah malam nih mainnya, udah mau tidur, kira-kira mau tidur, resetnya kan jam 5 subuh ya WIB. Kalian challenge dulu sampai mentok, sampai nggak bisa lagi, baru kalian pakai ininya idle speed up. Jadi pendapatan XP nya lebih maksimal lagi gitu ya teman-teman. Dan idle reward ini jangan sampai lebih dari 8 jam, karena kalau sudah lebih dari 8 jam rewardnya nggak akan masuk, dia akan kebuang. Tips selanjutnya adalah di summon ya, tadi ya summon belum selesai jelasin. Summon ini yang dipakai hanya summon kartu, karena kunci untuk pet summon pet ditabung ya. Kemudian kunci untuk summon kartu itu kalian pakai aja, nggak apa-apa. Sebelum kalian mulai gacanya jangan lupa masukkan ke wishlistnya, guaranteed wish ini. Kalian masukkan kartu yang menurut kalian penting gitu untuk karakter kalian. Untuk saya sukanya kartu ini, Lord of Death card ya, karena dia physical attack, hit, crit damage, dan ignore physical death. Jadi ini bagus untuk tipe physical. Kebetulan tim saya ini physical ya, jadi ambilnya ini. Kita gacha aja. Kartu ini sangat penting untuk di awal-awal. Dan kalau kalian punya 3 kartu kuning MVP, lebih baik jangan di craft, jangan digabung, itu rugi banget ya. Kalian pasang aja, misalkan punya 3 kartu kuning kembar tuh, duplikatnya ada duplikatnya, kalian pasang aja ketiganya di jejer, nggak apa-apa, karena itu syarat nantinya untuk mengaktifkan card blessing. Jadi card blessing itu akan aktif ketika kalian menggunakan sejumlah tertentu kartu MVP. Jadi kalau masih awal jangan craft, jangan combine kartu yang warna kuning, kartu MVP, itu rugi. Setelah itu tips selanjutnya adalah untuk dojo ya. Dojo ini usahakan kalian sebelum naruh karakternya, kalian serang dulu karakter yang CP-nya di bawah kalian ya. Kalian serang, karena nanti kalau kalian nyerang itu bakal dapat perisai kurang lebih 3 jam perisainya. Jadi kalau ada perisai kuning-kuning ini, kalian nggak bisa diserang selama 3 jam, itu aman daripada kalian nempatin tempat kosong kayak gini, resiko diserang orang. Jadi itu ya kalau dojo. Kemudian Demon Association ini untuk mencari skill XP. Skill XP ini untuk meningkatkan level ini ya, level skill. Jangan ambil yang warna hijau atau biru. Jadi di awal kalau udah reset harinya nanti dapat refresh gratis. Kalian pakai aja refreshnya, kalian cari yang warna ungu atau gold ya, yang kuning. Karena itu XP-nya lebih besar.
Kemudian untuk adventure, ketika kalian mentok di adventure, kalian harus beralih ke Tower of Trial. Kenapa? Karena di Tower of Trial ini pada stage tertentu seperti ini adalah level 84 ya. Jadi slot ketiga untuk weapon, jadi slot untuk kartu ketiga di senjata ini bakal kebuka kalau kita ngalahin stage 84 di Tower of Trial ya. Jadi kalau sudah mentok di adventure, kalian ke Tower of Trial untuk membuka slot kartunya. Jadi supaya damage kalian lebih tinggi, kemudian defense kalian lebih tinggi. Caranya gitu ya. Kemudian sebaliknya juga, kalau kalian mentok di Tower of Trial, kalian kembali ke Journey Adventure ini, kalian push. Itu percaya atau enggak, itu biasanya yang tadinya stuck itu lanjut. Mungkin itu mitos ya, tapi saya mengalami sendiri. Biasanya kalau udah stuck, kita logout dulu, kita tinggal 1 jam atau berapa jam, kita login lagi, itu tiba-tiba musuhnya jadi lebih mudah gitu, tembus gitu. Mungkin itu kebetulan, tapi sering saya lakukan dan sering terjadi gitu. Untuk tips selanjutnya adalah dari skill ya. Jadi skill ini kalau di awal dulu itu saya bingung, ini skill gimana, pakai yang mana yang bagus. Skill di game ini sangat mudah ya, sangat mudah dipahami. Jadi untuk combo, kalian perhatikan saja warnanya. Jadi kalau ungu dengan ungu ini sudah pasti dia combo provoke nih. Dengan fatal blow itu kuning-kuning, ini satu pasang. Jadi kalian harus pakainya satu set ya. Kalau mau kuning sama kuning, biru sama biru, ungu sama ungu, gitu seterusnya. Tinggal kalian atur posisinya. Misalkan provoke ya, memasuki status dater, berarti provoke ini ditaruh di depan karena fatal blow membutuhkan dater. Dalam status dater mengurangi physical death target ya. Jadi gitu, semua skillnya rata-rata begitu. Jadi skill yang combo pasti ada salah satu skill yang memberikan buff, kemudian skill selanjutnya akan mendapatkan peningkatan dari buff tersebut ya. Intinya begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang skill apa yang dinaikkan. Jawabannya kalau menurut saya, menurut pengalaman saya, naikkan semua skill. Jadi walaupun yang kepake cuma 4 di bawah, naikkan aja semuanya. Jangan mentok-mentok dia, jangan tinggi-tinggi. Daripada misalkan gini ya, daripada kalian mau fokus ke skill bass misalkan, dipaksa naik sampai level 30, tapi skill lainnya jadi nggak kebagian ini XP-nya. Itu kurang worth it menurut saya, karena dari skill ini kita bisa mendapatkan peningkatan status ya. Misalkan endure level 10 meningkatkan 400 HP, level 20 meningkatkan 72 defense. Jadi daripada maksa ke satu skill ngabisin seluruh XP, mendingan dibagi rata. Itu kalau menurut saya lebih worth it. Ini seperti skill dasar ya, side slash. Ini saya menaikkan juga sampai level 5 karena menambah 200 HP. Dan menaikkan skill dasar ini XP-nya kecil banget, jadi tetap worth it ya. Daripada maksa untuk skill yang besar boros, mendingan kita coba cek dulu ya yang lain, apakah ada yang belum level 20. Ini saya ratakan semua level 20. Ini ada. Jadi tuh level 20 mendapatkan peningkatan kritikal ya 15, itu lumayan tuh. CP-nya naik. Jadi power kalian bakal cepet naik kalau pakai metode ini daripada terlalu fokus pada satu skill. CP naik, kemudian
Keuntungannya apa kalau CP naik? Kalau CP-nya naik, kalian akan lebih kuat di dojo. Selain itu, dojo ini terpengaruh dengan sistem DP. Jadi DP ini didapatkan dari medal, kemudian dari artefak juga, dari medal ini titel ya. Jadi titel ini didapatkan dari quest, dari top up, dari event juga ada. Ini seperti saya dapat event. Ini semua orang sepertinya dapat ya, yang Happy New Year ini. Itu terpengaruh dari itu juga. Kemudian kemarin ada pertanyaan, kalau mau top up yang worth it apa? Ini jujur saya nggak pernah top up ya, tapi menurut sepengalaman saya, kalaupun saya mau top up itu bakal investnya ke pet. Nomor satu ke pet, karena pet itu sangat berguna ya di game ini, sangat banyak fungsinya, bahkan dia damage-nya gila-gilaan, itu bisa ngalahin karakter utamanya. Makanya kalau kalian mau top up, mau unggul di PvP, mau enak di adventure-nya juga, kalian investin ke pet. Ini pet butuh banyak banget duplikatnya. Jadi kalau ada event pet yang bagus, kalau kalian mau top up, silakan. Itu bakal meningkatkan CP kalian sangat banyak ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa fokus ke event. Jadi eventnya yang memberikan medal ya, memberikan titel. Atau top up di sini juga ada yang memberikan titel. Ini seperti Pouring Island ya. Ini kalian akan mendapatkan titel Pouring Slayer. Nah, itu akan meningkatkan 10 DP. Jadi kalau kalian semakin banyak mengoleksi titel seperti ini, itu DP karakter kalian akan semakin tinggi, dan pasti di PvP, di konten-konten PvP seperti dojo, kemudian di Hall of Valor, itu kalian bakal unggul. Mungkin di dojo kalian bisa paling atas mungkin kalau top upnya lumayan banyak ya. Lihat karakter-karakter ini luar biasa, sudah 132.000, sedangkan saya baru 40.000. Hampir 3 kali lipatnya. The power of money. Kemudian kalau mau top up lagi, untuk apa? Kalian bisa koleksi skin, atau ini ya, sekedar border ini aja sudah mendapatkan penambahan status loh. Skin juga bisa, jadi skin tertentu, skin pet. Jadi pet di sini ada skinnya, dan itu menambah attack, menambah status lain banyak. Itu kalau kalian mau top up, saran saya itu ya, 3 itu. Yang pertama pet, kemudian skin, kemudian ada untuk DP. Dari DP itu dari titel ya, dari medal. Dan yang nggak kalah penting, kalau di awal kalian main harus cari guild yang aktif semua. Kalau bisa semuanya aktif. Untung-untungan kalau kalian masuk ke guildnya Sultan, itu lebih bagus. Karena apa? Karena nanti di sini nggak usah guild Sultan ya, guild yang aktif aja, 35 atau 37 orangnya aktif. Tiap hari ngeklik ini tawar, itu kalian udah diuntungkan loh. Ada item-item berguna yang harganya bisa murah banget, kadang cuma 10 GP. Itulah pentingnya kalian masuk ke guild yang rame. Jadi jangan maksa bikin guild sendiri. Kayak saya kemarin maksa bikin guild sendiri, ujung-ujungnya sepi dan ya rugi. Intinya kalau baru main, kalian hanya fokus untuk PvE nya dulu aja. Adventure kalian push habis-habisan setiap hari. Itu karena semakin tinggi level, semakin jauh adventure-nya, semakin banyak fitur yang kebuka, dan itu akan menguntungkan karakter kalian. Oke, jadi gitu aja untuk tutorial untuk newbie. Sampai ketemu di video selanjutnya.